Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Yunita dengan NPM 202201180, kelas manajemen 5D, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang materi yang telah kita bahas, yaitu kelelahan dan kebosanan dalam bekerja. Selamat menyaksikan. Definisi kelelahan kerja. Kelelahan kerja adalah suatu kondisi di mana tubuh mengalami penurunan performa akibat masa perpanjangan pekerjaan. Adapun menurut Setiawati 2010, kelelahan kerja adalah perasaan lelah, adanya penurunan kesiagaan, dan respon total individu terhadap stres psikososial yang dialami dalam suatu periode waktu tertentu, dan kelelahan kerja itu cenderung menurunkan prestasi, motivasi, serta penurunan produktivitas kerja karyawan. Adapun faktor penyebab kelelahan kerja. Kelelahan kerja dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal diantaranya seperti usia, status anemia, masa kerja, kualitas tidur, dan beban kerja. Sedangkan faktor eksternal yaitu beban kerja dan masa kerja, lingkungan kerja fisik, dan faktor ekonomi. Selanjutnya, klasifikasi dalam kelelahan bekerja terbagi menjadi 4. Yang pertama, kelelahan otot, penyebab melemahnya kemampuan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan dan meningkatkan kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, kelelahan kronis, disebabkan oleh kerja suatu organ atau seluruh tubuh karena bekerja berlebihan. Yang ketiga, kelelahan umum atau perasaan letih luar biasa, aktivitas terganggu dan terhambat, tidak hanya gairah bekerja secara fisik maupun psikis. Yang keempat, kelelahan akut terjadi bila kelelahan berlangsung setiap hari dan berkepanjangan. Adapun gejala dalam kelelahan bekerja, menurut Budiono tahun 2003, kelelahan kerja memiliki gejala antara lain: pertama, perasaan lesu, ngantuk, dan pusing. Yang kedua, tidak atau kurang mampu berkonsentrasi. Yang ketiga, berkurangnya tingkat kewaspadaan. Yang keempat, persepsi yang buruk dan lambat. Yang kelima, tidak adanya suatu gairah untuk bekerja. Yang keenam, menurunnya kinerja jasmani dan rohani. Berikutnya yaitu pencegahan dan penanggulangan dalam kelelahan bekerja. Yang pertama, menciptakan suasana lingkungan kerja yang sehat, nyaman bagi tenaga kerja. Yang kedua, melakukan pengujian dan evaluasi kinerja tenaga kerja secara periodik untuk mendeteksi indikasi kelelahan secara berlebihan, secara dini, dan menemukan solusi yang tepat. Yang ketiga, menerapkan sasaran produktivitas kerja berdasarkan pendekatan manusiawi dan fleksibilitas yang tinggi. Adapun aspek-aspek yang menjadi kebosanan dalam bekerja. Yang pertama, monotoni tugas atau tugas yang repetitif dan tidak bervariasi dapat membuat karyawan merasa jenuh. Yang kedua, kurangnya tantangan atau pekerjaan yang tidak cukup menantang dapat mengurangi rasa pencapaian dan kepuasan. Yang ketiga, minimnya kesempatan untuk berkembang atau tidak adanya pelatihan, promosi, atau pengembangan keterampilan baru dapat membuat karyawan merasa stagnan. Adapun faktor yang mempengaruhi kebosanan bekerja. Yang pertama, tidak cocok dengan pekerjaannya. Yang kedua, pekerjaan yang tidak menarik atau tidak menantang. Yang ketiga, tidak memiliki otonomo. Yang keempat, kemungkinan proporsi yang kecil. Yang kelima, lingkungan kerja yang tidak menyenangkan. Yang keenam, pekerjaan yang monoton. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebosanan kerja menurut Mel dan Jacks tahun 2015. Yang pertama itu pendekatan tradisional, di mana kebosanan dapat menjadi satu hal yang dihindarkan dan dapat diimbangi dengan memperbolehkan pegawai menggunakan berbagai macam pengalihan yang bersifat menghibur.
Yang kedua, pendekatan kontemporer, di mana kebosanan yang dipengaruhi 3 faktor. Yang pertama, penggunaan teknologi informasi. Yang kedua, harapan pegawai terhadap pekerjaan. Yang ketiga, perbedaan individu. Selanjutnya, faktor yang terakhir yaitu pendekatan integratif. Terbagi menjadi 3, yaitu karakteristik tugas pegawai, ekspektasi tinggi, dan hubungan karakteristik lingkungan kerja. Adapun dampak dari kebosanan bekerja. Yang pertama, beberapa dampak yang akan terjadi karena kebosanan kerja adalah para pegawai akan seringkali berbicara dengan rekan sekerjanya untuk mengurangi kebosanan di dalam bekerja. Padahal, hal tersebut tentu saja akan menghambat pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilakukan. Selanjutnya, menurut Anoraga tahun 1988, seorang pekerja yang merasa sangat bosan atau jenuh dengan pekerjaannya akan mengakibatkan munculnya ketegangan dan menjadi cepat marah. Selanjutnya, kategori penyebab kebosanan kerja. Quantitative underload, di mana kurangnya variasi stimulus dalam pekerjaan, tidak ada tuntunan atas kreativitas dan pemecahan masalah, rendahnya kesempatan untuk interaksi sosial dan pekerjaan, hubungan kelelahan dan kebosanan kerja terhadap kinerja karyawan. Organisasi perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, menantang, dan seimbang untuk memaksimalkan potensi karyawan dan mencegah dampak buruk dari kedua kondisi ini. Kelelahan dan kebosanan kerja memiliki hubungan negatif dengan kinerja karyawan. Organisasi perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, menantang, dan seimbang untuk memaksimalkan potensi karyawan dan mencegah dampak buruk dari kedua kondisi. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini, kelelahan dan kebosanan kerja adalah 2 fenomena yang dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental, produktivitas, dan kesejahteraan karyawan. Kelelahan kerja disebabkan oleh faktor-faktor seperti beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan, dan lingkungan kerja yang negatif. Sementara itu, kebosanan kerja seringkali muncul akibat monotoninya tugas, kurangnya tantangan, dan minimnya kesempatan untuk berkembang. Kedua kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan produktivitas, kualitas kerja, serta meningkatkan tingkat stres dan turnover. Baik, sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.